Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SDI Sdn 3 Bapak Muhammad Arif SDG, yang saya hormati CPP Angkatan 9 dan selaku pemateri Bapak Puji Teguh Santoso SPD, dan yang saya hormati Bapak Guru SDN Sidoarjo. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan nikmat kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam acara inspirasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengenalan budaya positif di SDN Sidoarjo dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam senantiasa kita curahkan kehadirat Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaatnya kelak di Amin. Saya selaku pembawa acara akan menyampaikan urutan acara pada kegiatan diskriminasi budaya positif di SDN Sidoarjo 3. Acara yang pertama pembukaan. Acara yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Acara yang ketiga sambutan oleh Kepala SDN Sidoarjo 3. Acara yang keempat penyampaian kegiatan diskriminasi budaya positif oleh Bapak Puji Teguh Santoso, dan acara yang terakhir adalah penutup. Mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Acara yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Hadirin mohon berdiri.
Acara yang ketiga sambutan oleh Bapak Kepala SPM Sigedong 03 kepada Bapak Muhammad Afif SPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang saya hormati, wabil khusus kepada Bapak Ibu yang akan menyampaikan materi dalam kegiatan ini. Pertama-tama marilah kita pada bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini untuk melakukan kegiatan dari CGP. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita kepada besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, bahwa kegiatan CGP yang sudah melalui beberapa tahap semoga dapat terlaksana dengan baik sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Saya selaku kepala sekolah mendukung dan memfasilitasi kegiatan dari CGP, sehingga Bapak Ibu yang belum mendaftar, kalau ada kesempatan ini saat ini supaya mendaftar, misalkan untuk kemajuan pendidikan khususnya pendidikan di SD Sigedong 3. Kemudian nanti dalam kegiatan diseminasi ini ikutilah dengan sungguh-sungguh. Pasti ada dalam kegiatan ini ada ilmu yang dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Untuk acara selanjutnya adalah penyampaian kegiatan diseminasi budaya positif oleh Bapak Puji Teguh Santoso. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita berikan puji kepada yang telah mengucapkan kegiatan pada hari ini. Alhamdulillah, hari ini saya selaku sekretariat persembahan yang bertugas di esensi juga mempunyai tugas penting. Yang pertama yaitu kegiatan diseminasi atau sekarang terkenalnya penyebaran. Jadi apa yang saya dapatkan sebagai calon guru pemula itu bisa disebarluaskan ke rekan guru dan nantinya bisa kita ambaskan kepada peserta pendidikan, karena sekarang ini kita sebagai guru harus berpihak pada murid. Salam kita panjatkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kejadian ke zaman perang dunia seperti sekarang. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SD Sigedong 3 yang telah memfasilitasi mendukung pelaksananya kegiatan diseminasi tentang budaya positif di SDN Sigedong 3. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah berkenan menghadiri undangan dari saya untuk berdiskusi dan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, sehingga nantinya kita sebagai guru bisa mendapatkan dan bisa menyalurkan murid yang berkarakter profil pelajar Pancasila.
Ya, Bapak Ibu semuanya, tadi kita sudah dikenalkan dengan kegiatan budaya positif. Ya, yang pertama adalah konsep inti budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar di SD Siswono 3. Yang kedua, disiplin positif. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, hukuman, pembagian dan restitusi, keyakinan kelas atau yang biasa disebut dengan kesepakatan kelas. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan terakhir segitiga restitusi. Ya, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik atau murid belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Ya. Saya minta tolong untuk salah satu teman Bapak Ibu guru untuk membacakan ya diskusinya Bu Winda menurut ke depan miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsi tentang teori kontrol yaitu ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif, afektif, dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat, rasa bersalah maupun menguatkan berkarakter, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ibu, terima kasih untuk Bu Winda yang sudah mengatakan. Jadi miskonsepsi tentang teori kontrol itu berbeda-beda. Ya, nanti kita akan tahu sejauh mana kalau kita nanti belajar tentang teori kontrol itu seperti apa. Nanti Pak. Nah ini yang mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ini bisa dari stimulus respon, realitas seputar kita sama, sampai dengan model berpikir menang atau kalah. Sedangkan teori kontrol realistis dengan kebutuhan kita berbeda, sampai dengan model berpikir menang-menang. Nah, disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau kebahagiaan dibuat ancaman atau hukuman. Jadi nanti kita akan belajar kok di situ ada tanpa imbalan dan penghargaan. Ya, nanti sekilas bahwa nantinya kalau anak itu biasa mendapatkan imbalan, ketika nanti anak itu berhenti tidak mendapat imbalan, anak itu akan merasa sedih dan merasa jiwa ini akan hilang. Jadi nanti harus menjadi kebiasaan ketika dilepas tanpa adanya penghargaan sudah menjadi kebiasaan. Disiplin positif sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Motivasi perilaku manusia. Apa sih motivasi perilaku manusia? Itu ada tiga. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka bersama. Nanti jadikan posisinya ada di mana. Nah, jadi melihat motivasi perilaku manusia sendiri pribadi pasti berbeda-beda. Ya, ada yang ingin melakukan sesuatu karena imbalan, karena mengharapkan penghargaan, ada yang takut jika dihukum. Ya, jadi anak-anak kalau mengerjakan PR motivasinya berbeda-beda. Ada yang ingin, saya tidak ingin dihukum gurunya, saya ingin dipuji gurunya, saya ingin mendapatkan imbalan, siapa yang lebih cepat nanti mendapatkan hadiah seperti itu. Jadi motivasinya berbeda-beda. Ya, motivasi perilaku manusia ada yang berasal dari motivasi internal, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ya. Terus ada hindari hukuman dan pemberian penghargaan secara berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Nah, ini bedanya hukuman. Nanti Bapak Ibu bisa mengamati kalimat mana yang termasuk hukuman dan konsekuensi atau dari biasanya kesepakatan. Hukuman biasanya tidak terlaksana tiba-tiba, betul atau tidak Bu? Ya, kalau kita melihat anak berbeda atau mengalami bermasalah, pasti kita akan langsung tiba-tiba muncul motivasi misalnya mendukung dan sebagainya. Nah, ini nantinya posisi Anda berada di mana. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Tiga, bersifat satu arah. Ya, ketika kita marah otomatis satu arah, anak pasti diam. Yang ketiga, berupa hukuman fisik atau psikis. Untuk konsekuensi, yang pertama terencana atau disepakati sesuai peraturan. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Untuk restitusi atau segitiga restitusi itu, yang pertama proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi ketika anak mengalami kesulitan atau kesalahan dalam pembelajaran, sebagai guru kita tidak boleh langsung menyalahkan. Kenapa kamu tidak tahu suara burung? Ya, padahal ketika di pembelajaran dia itu selalu lihat buku, tidak pernah lihat burung itu bersuara. Jadi dia itu mengalami kendala. Harus kita arahkan berkreasi menggunakan mobil suara. Jadi anak itu tahu suara burung seperti itu. Jadi kita sebagai guru umpan baliknya menanyakan, Mas, kenapa kamu menjawab seperti itu? Ditanyakan alasannya. Jangan jawab, kenapa kamu salah? Gitu ya. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, ini coba, ini ada soal tindakan guru, ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Coba Bu, ini dibacakan nomor 1. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, ini kira-kira menurut Bapak Ibu hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Konsekuensi, oke kita catat dulu konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push-up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ayo, hukuman atau konsekuensi? Ini terpesan. Nanti kita lihat jawabannya.
Yang terakhir, murid diminta untuk tidak beralas kaki hingga pulang karena pakai sepatu selain warna hitam. Hukuman itu coba Pak lihat. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam hukuman dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat, tapi adalah hukuman. Ya. Lari keliling lapangan basket 2 kali, hukuman. Murid diminta untuk push up, hukuman. Menggantikan kertas, konsekuensi. Membersihkan tumpahan adalah konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat ini adalah konsekuensi atau peraturan. Yang ketujuh termasuk hukuman. Ya, jadi setipis tisu antara hukuman dan konsekuensi. Ya. Jadi kalau hukuman itu secara tiba-tiba menonton, ya, secara apa anak-anak tidak tahu itu ini salah rupanya. Tapi kalau konsekuensi itu sudah tercatat. Nah, makanya nanti kita melihatnya keyakinan kelas. Di dalam keyakinan kelas atau kesempatan kelas antar kelas itu pasti berbeda-beda. Nah, jadi jangan disamakan nanti antar kelas itu kan otomatis kelas 1 diusahakan nanti jangan terlalu banyak kesempatan kelas nanti anak bingung. Kesepakatan rupanya ini kesempatan kelas ya lupa karena terlalu banyak. Lanjut Pak. Nah ini kita masuk ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah ini waktu kita dulu sekolah terkenalnya dengan nama peraturan kelas dan peraturan sekolah. Nah, lanjut Pak. Keyakinan kelas bersifat abstrak, berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif. Nah ini pernyataannya harus positif. Nanti ya teman-teman kalau Bapak Ibu bikin kesempatan kelas itu bersifat kalimat positif. Jadi jangan misalnya negatif. Yang pulang duluan saya hukum hari. Misalnya yang datang terlambat di luar itu berarti negatif. Positifnya apa Pak? Hadir tepat waktu. Positifnya. Ini menggunakan kalimat yang positif. Misalnya jangan sampai tidak mencapai R denda 2.000 itu bukan kesempatan kelas. Nah, sedikit saja agar mudah diingat. Ini termasuk 16 rendah. Kalau kelas rendah terlalu banyak kesempatan kelas nanti bingung. Yang berikutnya sesuai dengan kondisi kelas. Yang selanjutnya yang terakhir semua warga kelas atau sekolah dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Nah, jadi dipacu anaknya diceritani ini kalau kamu kelasnya kotor gimana nanti banyak nyamuk dan sebagainya. Nah, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ya, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ya, yang pertama bertahan hidup. Yang kedua mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kesenangan dan yang kelima kebebasan. Ini semuanya ada di mulut kita, ya, ada di mulut kita. Ya, lupa. Nah, kalau ini posisi kontrolnya dulu, ya. Yang pertama kita ini sebagai apa di depan anak-anak, ya. Penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, teman atau manajer. Nah, nanti kita lihat mana yang bisa kita contoh sebagai guru, esensi kita ada ya, penghukum atau pembuat bersalah atau hanya sebagai pemantau, bisa jadi sebagai teman dan terakhir adalah manajer. Nah, ini ada kasus contoh penerapan 5 posisi kontrol dulu ya, nanti berarti ini bisa kita posisinya sebagai penghukum dan sampai manajer, tapi nanti kita sebagai guru harus bertindak sebagai apa.
Kasus pertama adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini kalau kita sebagai guru hukum, ya, maka perintah kita kepada murid adalah hormat pada bendera selama 1 jam. Ya. Kalau kita sebagai pembuat rasa bersalah, ya, berarti membuat anak itu merasa bersalah dengan bahasa yang halus. Bedanya dengan penghukum, kalau penghukum itu biasanya nadanya keras, ya. Kalau pembuat rasa bersalah itu nadanya rendah, membuat anak itu merasa ya. Berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak, ya. Sebagai teman, nah ini, ya, kita juga kadang sebagai teman antar guru dan siswa, contoh sebagai teman adalah, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Bahasanya lebih kita kepada anak itu seperti teman, ya. Sebagai pemantau apa? Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Kata intinya adalah menanyakan konsekuensinya. Karena kita sebagai pemantau, setelah upacara kamu beri atributnya ke operasi dan jangan diulangi lagi. Kita sebagai pemantau. Dan yang terakhir sebagai manajer. Nah ini yang diharapkan Bapak Ibu guru, ya, setelah disiplinisasi ini itu menjadi manajer. Ya. Apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, jadi ada umpan baru dalam memperbaiki siswa tersebut. Coba ini ada sebuah kalimat. Kira-kira posisi kontrol apakah yang ada di diri kita? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira apa? Teman atau membuat rasa bersalah? Coba Pak. Pembuat rasa bersalah. Nanti Pak, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Teman, coba ya bagus, terus langsung ngerti ya. Luar biasa. Serius. Lanjut. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nih. Kalau cepat ya manajer. Lanjut. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat salah begini? Ayo Pak, jawabannya adalah pembuat salah. Lanjut Pak. Nah, berikutnya adalah segitiga restitusi. Ya. Segitiga ini berbentuk segitiga, ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi ketika kita menghadapi murid itu pertama harus menstabilkan identitasnya dulu. Yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, ya. Dan yang ketiga menanyakan keyakinan, ya. Jadi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ya, jadi anak itu walaupun salah itu dianggap wajar, ya, karena anak-anak. Ya, jadi yang pertama kita sebagai guru harus meyakini bahwa si anak bocah berbuat salah itu wajar. Ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Pasti ibu bapak
juga pernah melakukan itu waktu kecil, betul apa ya? Saya juga merasakan diri. Ya. Ibu bapak tidak mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan tersebut. Dan yang terakhir, kamu berhak merasa begitu. Ya. Lanjut. Ya, jadi kemarin saya membuat kegiatan demonstrasi kontekstual, mengajak 2 murid. Ya, jadi kemarin saya minta ke Bu Dena, ya, ke Naila. Nah, itu mencontohkan salah satu kegiatan kita untuk restitusi menggunakan sertifikat restitusi. Nah, jadi kalau ada anak yang melanggar peraturan, ya, kita harus menanyakan terlebih dahulu. Karena alasannya di rumah, mungkin ada kendala dan sebagainya, kita sebagai guru harus berpositif tinggi dulu. Validasi tindakan yang salah, ini sebagai yang berupa ini. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan dasar tertentu, ya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ya, jadi kalau ada anak misalnya sepatunya berbeda, itu ditanyakan. Ya, rupanya sering hujan dan tidak punya sepatu cadangan lagi. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting untuk kamu. Yang terakhir, kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, jadi pasti anak itu merespon kenapa saya salah, pasti dia itu pertama mempertahankan. Ya, kenapa saya salah, pasti anak tersebut akan menceritakan terlebih dahulu jika kita menggunakan sertifikat restitusi. Kalau kita langsung menghukum, anak itu pasti langsung terdiam. Menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, yaitu apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, terus seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal untuk kamu. Terima kasih. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan dari kegiatan atau presentasi tentang budaya positif yang semoga nantinya kita bisa secara sederhana bertahap bisa mempraktekkan kepada masyarakat kita. Terima kasih atas waktu yang sudah Bapak Ibu lakukan bersama kami dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Terima kasih. Mohon maaf jika banyak kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan kepada CTP Angkatan 9 Bapak Puji Santoso. Semoga apa yang telah diinisiasikan oleh Bapak Puji Santoso kepada kita semua dapat diterapkan di SDN sekolah kita. Acara demi acara sudah dilaksanakan. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan mohon maaf atas kekurangan acara ini. Bila itu buat hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.